bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'ainin la tadma' wa a'udzu bika minal arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak mau khusyuk, dari doa yang tidak didengarkan, dari mata yang tidak mau menangis, dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Itu merupakan di antara doa yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang muslim. Setiap hari mereka harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri mereka, terutama masalah hati. Sehingga di antara salah satu yang membuat hati kita khusyuk dan tunduk kepada Allah adalah dikala kita membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, karena di dalam Islam atau di dalam keadaan kita ada 3 tingkatan manusia, itu ada 3. Ada mereka disebut dengan muslim, ada mereka disebut dengan mukmin, ada mereka disebut dengan muhsin. Setiap mereka yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Tapi mereka yang mukmin maka pasti mereka muslim. Setiap mereka yang mukmin belum tentu muhsin. Setiap mereka yang muhsin maka sudah pasti mereka mukmin dan muslim. Artinya kalimat muslim itu adalah kalimat yang paling berada di bawah. Di atasnya disebut dengan mukmin, lebih kuat lagi disebut dengan muhsin. Sehingga Allah menyebutkan di antara sifat orang beriman, di antara sifat seorang mukmin, artinya mereka yang di atas muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Seorang mukmin yang sejati, yang sesungguhnya, apabila disebutkan nama Allah maka akan takut hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Itu merupakan di antara sifat seorang mukmin, dan semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba yang mukmin tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu namanya adalah Nabiur Rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak sekali nama. Di antara nama Nabi yang masyhur adalah Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Mahi, kemudian Al-Aqib, kemudian Al-Muqaffi, kemudian Nabiut Taubah, kemudian Nabiur Rahmah. Itu adalah di antara beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang hafal nama nabinya? Ini nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul itu bukan Muhammad saja, namanya banyak sekali. Dan setiap nama dari Nabi itu ada makna di dalamnya. Dan salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah artinya adalah Nabi yang betul-betul pengasih, penyayang, sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabiut Taubah karena Nabi yang senantiasa beristighfar kepada Allah dan juga menganjurkan kita selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Muqaffi itu artinya Nabi yang terakhir. Kemudian Ahmad, Muhammad itu artinya yang dipuji atau yang memuji. Kemudian Al-Hashir yang dikumpulkan pada hari kiamat, karena semua manusia akan dikumpulkan kepada Nabi dan semua mereka akan berharap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Mahi yang akan menghapus, artinya dengan diutusnya Nabi SAW maka akan terpancarlah cahaya keimanan dan padamlah cahaya kekufuran. Kemudian juga di antara nama Nabi adalah Al-Aqib, yaitu Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Itu merupakan di antara nama Rasulullah SAW. Ada yang hafal? Islam, di antara salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahman. Mengapa Nabi disebut dengan Nabiur Rahman? Kenapa Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahman? Karena Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya luar biasa. Contohnya misalnya, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah?
lamma ra'aitu, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, ketika aku melihat Nabi dalam keadaan berbahagia. Kemudian apa kata Aisyah? Maka di saat itulah aku ingin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permintaan ibunda kita Aisyah, permintaan yang luar biasa indah. Apa yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya? Kalau biasanya istri kita apa yang diminta kepada kita banyak, tapi lihat bagaimana permintaan istri Nabi yang bernama Aisyah kepada suaminya. Permintaannya tidak lebih tidak bukan, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, budu Allah li, ya Rasulullah doakan diriku. Itu merupakan permintaan seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang akan senantiasa menemani Nabi di dunia dan juga menemani Nabi di dalam surga. Budu Allah li, doakan diriku. Ketika Aisyah meminta kepada Nabi, maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan, ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang telah dia lakukan, yang akan dia lakukan, yang dia sembunyikan, yang dia tampakkan, ampunkan dosanya ya Allah. Dan doa ini merupakan doa yang luar biasa. Setiap muslim ketika mereka pertama kali mengangkat kedua tangannya, maka permintaan mereka pertama kali adalah Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Itu merupakan mukadimah doa daripada kita semuanya. Kemudian Aisyah didoakan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi berdoa, karena Aisyah berada di samping Nabi, dan Aisyah mendengarkan doa Nabi. Dan di dalam doa Nabi itu ada namanya, ya Allah ampunkan Aisyah. Aisyah berada di sampingnya, sehingga Aisyah merasa bahagia dengan doa tersebut. Dia pun tersenyum, bahkan senyumnya betul-betul luar biasa, sampai-sampai dahunya menempel di bagian dadanya. Artinya betul-betul tersenyum karena bahagia. Sehingga dikala Nabi selesai berdoa, maka Nabi bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Siapa yang tidak bahagia? Orang tua kita, kalau kita bangun di malam hari, kemudian kita perhatikan mereka salat malam, di dalam doanya mereka mengatakan, ya Allah ampunkan dosa anakku, kita akan bahagia selama-lamanya. Itu baru orang tua kita. Apalagi kalau yang mendoakan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi bertanya kepada istrinya, ayasurruki du'ai, apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan? Maka Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, kenapa pula aku tidak bahagia dengan doa yang paling indah tersebut? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini ada untuk kita bagaimana kasih sayang, sehingga Nabi disebut dengan Nabiul Rahmah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, dengarkan, ini untuk kita semuanya, agar kita tahu siapa yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ketahuilah, doa yang aku sebutkan, aku minta kepada Allah untuk dirimu, itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melakukan ibadat salat. Berapa kali Nabi melakukan salat siang dan malam? Kita tidak tahu. Salat wajib sudah pasti, salat sunat kita tidak tahu. Artinya Nabi mengatakan setiap salat Nabi berdoa untuk kita sebagai umatnya. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa untuk diri kita, kita lupa. Apalagi untuk orang lain. Kadang ada satu hari kita lupa berdoa kepada Allah. Sering kita melewati hari, ya Allah ampunkan dosaku. Sering kita melakukan yang demikian, satu hari lewat, 2 hari lewat, paling satu kali 1 minggu, atau misalnya 1 kali 2 minggu, baru kita berdoa, ya Allah ampunkan dosaku. Nabi setiap salat, dan kita tidak tahu berapa banyak Nabi salat dalam siang dan malam, di situ ada doa untuk kita sebagai umatnya. Karenanya ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, tapi umat yang sering melupakan nabinya. Apa maknanya? Umat melupakan nabinya, banyak di antara umat Nabi SAW yang tidak membalas jasa Rasulullah SAW. Iya, kita tidak mungkin berbalas jasa atau membalas jasa kebaikan Nabi, tapi paling tidak kita ada andil di dalam membalas jasa Rasulullah SAW. Dan di antara bentuknya adalah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat yang kita ucapkan kepada Allah untuk Nabi itu artinya adalah doa. Apa maknanya? Sebagaimana Nabi doakan kita sebagai umatnya, maka kita pun melakukan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata hutang kita itu banyak sekali kepada Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin, mereka tidak boleh melewatkan harinya kecuali ada salam dan salawat kepada Nabi. Minimal 20 kali sehari semalam, itu minimalnya.
maksimal semakin banyak mereka mengucapkan